Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-38. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-38 saja. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang paling membahagiakan bagi seorang petani padi yaitu ketika panen padi, melihat sawah sudah menguning, bijinya menunduk dan berbuah lebat, membuat mereka berpikir apa yang diusahakan selama ini tidaklah sia-sia. Mereka langsung membawa sabit ke sawah, memotong batangnya, mengumpulkannya, memisahkan batang padi dan bijinya dengan merontokkannya, menjemur biji padi sampai cukup kering, menumbuknya supaya kulitnya terpisah dengan biji, lalu ditampi dan dipilihlah biji berwarna putih yang disebut dengan beras, dan ketika dimasak dapat dinikmati. Walaupun memiliki proses yang cukup lama, para petani merasa sangat bahagia. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diumpamakan sebagai seorang petani yang menuai atau yang memanen, di mana diutus memanen jiwa-jiwa yang telah diusahakan orang sebelumnya. Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-38, bagaimana perempuan Samaria yang berdosa pergi ke kota mengabarkan bahwa Kristus telah datang, sebab dia tahu apa yang tersembunyi darinya. Orang yang mendengar kata perempuan itu berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk melihat Kristus dan percaya kepadanya. Melalui hal ini, Yesus mengajarkan kepada para murid untuk memberitakan Injil kepada orang yang datang kepada mereka, seperti banyaknya orang Samaria ini. Tentu ada beberapa syarat untuk memberitakan Injil, yaitu pertama, makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Yang dimaksud makanan di sini bukanlah makanan jasmani, melainkan makanan rohani. Artinya, orang Kristen harus menunjukkan tindakan atau perbuatan yang baik dan benar sebelum memberitakan Injil. Mengapa? Dengan perbuatan yang baik, orang yang belum percaya akan melihat siapa kita dan kepada siapa yang kita sembah, sehingga tanpa kita sadari telah memperkenalkan Kristus melalui perbuatan kita. Kemudian jika mereka sudah tertarik, barulah kita memberitakan atau menceritakan Kristus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sejati. Kedua, telah menerima upah. Ketika seseorang mau memberitakan Injil, ada dua upah yang akan diterima, yaitu satu, telah yakin menerima kepastian keselamatan dari Allah, dan kedua, upahnya adalah rasa sukacita dan ucapan syukur ketika ada orang yang mau percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Ketiga, memiliki sukacita Injil. Artinya, ketika seseorang mengalami kasih Tuhan dalam dirinya, ia akan merasa bersukacita untuk memberitakan Injil dan merasa bahwa orang yang belum mendengarkan Injil adalah pribadi yang memprihatinkan. Maka dari itu, orang Kristen harus memiliki hati yang bersukacita dalam mengabarkan kabar baik tersebut, sehingga baik keluarga, kerabat, teman, dan tetangga yang belum mendengar berita Injil ini dapat mendengar dan mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan kepastian keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Di sisi lain, kita menyadari saat ini
bahwa banyak orang enggan memberitakan Injil karena berbagai alasan. Jika kita sungguh mengasihi Tuhan dan mau orang terdekat kita mengalami dan menerima keselamatan, beritakanlah Injil kepada mereka, sehingga kelak kita mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur telah mengenal dan percaya kepadamu. Berikan hati supaya hatimu yang mau melihat jiwa yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ajarkan kami untuk terus berusaha melakukan perintah-Mu, supaya orang lain melihat Yesus dalam diri kami. Dan berikan keberanian bagi kami untuk mengabarkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik dan benar, sehingga mereka percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.